Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa masih dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas tentang materi bilangan berpangkat dan nanti sifat-sifatnya. Materi bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perhitungan bilangan berpangkat banyak digunakan. Contohnya seperti frekuensi gelombang televisi 10 pangkat 56 putaran per detik. Atau jika besar frekuensi sinar X adalah 10.000 kali frekuensi gelombang televisi, pertanyaannya adalah berapa besar frekuensi sinar X? Untuk menjawabnya, Anda dapat menggunakan alat pengukur. Alat pengukur besar frekuensi suatu gelombang yaitu apa namanya? Namanya adalah osiloskop. Pertanyaan selanjutnya adalah, dapatkah besar frekuensi sinar X ditentukan secara matematis? Nah, masalah-masalah seperti itu dapat kita selesaikan dengan konsep perpangkatan. Konsep ini akan kita pelajari bersama di bab bilangan berpangkat. Untuk video pembelajaran ini, mari kita ikuti bersama dengan seksama. Kemudian nanti akan kita lihat bisa menyelesaikan soal-soal yang terlihat sulit. Saya ucapkan selamat mengikuti videonya. Bilangan berpangkat, kita ingat waktu kita di sekolah dasar, 6 pangkat 2 atau 6 kuadrat artinya adalah 6 kali 6. Hasilnya sama dengan 36. Kemudian, jika diberikan suatu perkalian dengan melihat 6 kali 6 tadi, misalnya perkaliannya 5 kali 5 kali 5, sebanyak 4 kali bisa dituliskan menjadi 5 pangkat 4. Misalnya contoh yang kedua, diberikan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Maka bisa dituliskan 7 pangkat 6. Jadi, A pangkat N sama dengan A dikalikan A, dikalikan A lagi, dikalikan A, dikalikan seterusnya, kalikan A. Ini sebanyak N faktor. Jadi kita lihat tadi contohnya, jika 5 pangkat 4 artinya 5 perkalian 5-nya sebanyak 4 kali. Kalau pangkatnya 7 pangkat 6 artinya 7 kalikan 7 sebanyak 6 kali. Ini adalah bentuk umumnya. Dengan ketentuan A pangkat N ini disebut sebagai bilangan berpangkat. Sedangkan A sendiri itu adalah disebut sebagai bilangan pokok. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Ingat, A tidak boleh sama dengan 0. N disebut sebagai bilangan berpangkat. Sampai di sini cukup jelas ya? Jadi bilangan berpangkat disebut pula sebagai eksponen. Contohnya, tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat dan tentukan hasilnya. Misalnya 2 pangkat 5, maka jika dituliskan berulang seperti tadi, 2-nya sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya sama dengan, kita lihat, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Dengan cara yang sama, maka kalau misalnya bilangan pokoknya negatif, bagaimana? Ya sama saja. Maka negatif 4 kalikan negatif, kalikan negatif, kalikan negatif. Hasilnya 256. Sedangkan min 6 pangkat 3, karena pangkatnya 3, berarti 6-nya ada 3 kali. Hasilnya negatif 216. Dari contoh 2 dan 3, bisa kita lihat
jika suatu bilangan pokoknya negatif, jika dipangkatkan genap, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil seperti nomor 3, hasilnya nanti akan negatif. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Kita amati dulu. Ternyata di sini A, di sini A. Artinya bilangan pokoknya harus sama, maka akan berlaku sifat ini. Ini sebagai sifat yang pertama. Saya berikan contohnya atau ilustrasinya seperti ini. 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 bisa dituliskan seperti ini. Sedangkan 2 pangkat 2 bisa dituliskan sebanyak 2 kali. Nah, kembali ke konsep awal, kita lihat, kita hitung. 2-nya ini perkaliannya ada berapa kali? Ternyata ada 5 kali. Jadi, bisa dituliskan menjadi 2 pangkat 5. Jadi, 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 2 menjadi, bisa disederhanakan, tinggal pangkatnya dijumlahkan. Itu lebih ringkas. 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 5. Lebih cepat kan? Bagaimana kalau misalnya 4 pangkat 10 kalikan 4 pangkat 15? Maka 4 pangkat 10 tambah 15 sama dengan 4 pangkat 25. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ternyata pangkatnya dikurangkan. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Maka hasilnya, kita lihat ilustrasinya. Yang 2 pangkat 5 kita buat 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian yang bawah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kita bisa sederhanakan. Nah, di sini tinggal 2 kali 2. Maka hasilnya 2 kali 2 adalah 2 pangkat 2. Jadi, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 bisa disederhanakan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Hasilnya sama-sama 2 pangkat 2. Ternyata dengan sifat atau rumus ini menjadi lebih cepat dan lebih ringkas. Ini sama-sama ya. Bagaimana kalau misalnya 5 pangkat 30 bagi 5 pangkat 10? Lihat, bilangan pokoknya sama-sama 5. Bisa kita operasikan. Tinggal 30 dikurangi 10. Menjadi 5 pangkat 20. Itu pada contoh jika bilangan yang bagian atas atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, atau yang atas lebih besar daripada yang bawah. Bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini? 3 pangkat 2 ternyata lebih kecil dibagi dengan 3 pangkat 6. Hasilnya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan melihat nanti sifat-sifat berikutnya seperti apa. Diikuti terus. Jika belum paham, maka diulangi kembali. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ini bisa dibuat menjadi A pangkat M dikalikan N. Contohnya, nah seperti ini. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ilustrasinya, ternyata pangkatnya, anggap saja kita tidak tahu dalam kurungnya itu titik-titik. Ternyata dipangkatkan 3, berarti kurungnya ada 3. Kemudian di dalam kurung ada 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2. Kurung kedua sama. Kemudian kita buka kurungnya menjadi seperti ini, baru kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menjadi 2 pangkat 6. Atau kalau secara cepat bisa dituliskan seperti ini, 2 pangkat 2 kali 3. Langsung saja, 2 pangkat 6. Itulah manfaatnya matematika.
meringkas sesuatu yang panjang menjadi sesuatu yang lebih efisien dan sederhana. Nah, contoh lagi. Langsung saja, 3 pangkat 30. Sifat yang keempat yaitu ada bentuk seperti ini. Saya berikan contohnya. 2 kali 3 dipangkatkan 3. Sama dengan ilustrasi tadi, kurungnya sebanyak 3 kali, karena dipangkatkan 3. Di dalam kurung isinya 2 kali 3. Di dalam kurung 2 kali 3, sebanyak 3 kali. Kemudian kita kumpulkan 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, seperti ini. Kemudian yang 3 sama. Kemudian kita lihat 2 kali 2 kali 2 nanti bisa menjadi 2 pangkat 3. Begitu juga dengan 3 kali 3 kali 3 dirubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, akhirnya ketemulah pakai sifat rumus yang keempat. 3 kali 5 pangkat 4 sama dengan yang tadi. Sifat yang kelima, seperti ini. Jika A per B dipangkatkan N, masing-masing A dipangkatkan N, B juga pangkatkan N. Ini hampir mirip dengan perkalian tadi, sifat yang keempat. Contohnya, 2 per 3 pangkatkan 2. Sama caranya, 2 per 3 kalikan dengan 2 per 3. Kemudian kita buka kurungnya, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas 2 pangkat 2, yang bawah 3 pangkat 2. Jadi 2 per 3 pangkat 2 bisa disederhanakan langsung 2 pangkat 2 per 3 pangkat. Sifat yang keenam, ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ingat, A pangkat M per A pangkat N tadi adalah pangkatnya dikurangkan. Catatan yang nomor 6 itu jika M kurang dari N. Nah, untuk nomor 6 bagaimana? Contohnya, A dipangkatkan 3 per A pangkat 5. Kita lihat ternyata pangkat yang bagian atas lebih kecil daripada atau kurang dari pangkat yang bagian bawah. 3 lebih kecil dari 5. Sama dengan, 3 kurangi 5 sama dengan A pangkat negatif 2. Kalau pakai ilustrasi bagaimana? Ilustrasi sama saja. Bisa dengan bermain, kita coret saja. Nah, atau kadang ada yang membuat bentuk seperti ini. Bisa kita coret sama saja, menjadi 1 per A kalikan A. A kalikan A sama saja dengan 1 per A pangkat 2. Nah, dari soal yang sama ternyata ada dua alur yang berbeda. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan soalnya sama. Hasilnya kok berbeda? Maka A pangkat negatif 2 sama saja dengan 1 per A pangkat 2. Atau pangkat negatif dipositifkan, tapi bilangan pokoknya ada di bagian penyebutnya atau bagian bawah. Jelas ya sampai di sini? A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dan sebaliknya berlaku 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh seperti ini. Ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk pangkat yang positif. Contoh, 3 pangkat negatif 2, yang B, 1 per 2 pangkat 5. Bagaimana yang A? Gampang saja. 3 pangkat negatif 2, negatifnya dipositifkan dulu. Menjadi 1 per 3 pangkat 2. Sudah selesai? Sudah. Tinggal bagian bawahnya 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi ketemunya 1 per 9. Gampang ya? Yang B, nah pangkatnya soalnya negatif, kita positifkan. Menjadi 2 pangkat
Nah, 2 pangkat 4 ketemunya itu. Ya, gampang saja untuk materi ini. Kita lanjutkan. 3 pangkat negatif 1, berapa hasilnya? Jadi, 3 pangkat negatif 1 sama saja dengan 3 pangkat 1. Hasilnya 1/3. Kalau 3 pangkat negatif 2, 1/3 pangkat 2 berapa tadi? 3 kali 3, 1/9. Contohnya saya berikan beberapa di sini. Jadi dipositifkan terlebih dahulu baru kita hitung. Nah, silakan sambil diamati, sambil diresapi sifat-sifatnya seperti apa. Nomor 7, sifat yang nomor 7 adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, tadi kita memakai A pangkat M, A pangkat N. Dengan sifat yang kedua tadi, A pangkat M dikurangi N, atau pangkatnya dikurangkan. Tapi di sini saya mengambil contoh, M-nya sama dengan N. Bagaimana hasilnya? Saya berikan contohnya. Jika A pangkat 3 dibagi A pangkat 3, maka hasilnya A pangkat 3 kurangi 3. Menjadi A pangkat 0. Sedangkan A pangkat 3 dibagi A pangkat 3, kalau diilustrasikan seperti ini. Nah, bisa kita sederhanakan dengan dicoret. Menjadi, kalau dicoret ketemunya 1. Jadi, jika A pangkat 3, ternyata hasilnya sama dengan A pangkat 0 menjadi 1. Ingat, sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. Kita ingat tadi, A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 5 pangkat 0 juga 1. Nomor 3, 12 pangkat 0, hasilnya juga akan 1. Yang nomor 4, misalnya kita perbesar negatif 250 pangkatkan 0. Berapa ketemunya? 1. Saya tambah lagi, 1 juta dipangkatkan 0. Berapa ketemunya? 1 juga. Itulah manfaatnya sifatnya matematika menjadi sangat mudah. Saya berikan contoh soalnya, sederhanakan dan tentukan hasilnya seperti apa. Nah, ini biasanya soal-soal ini ada di ujian nasional maupun ujian sekolah. Tinggal mengaplikasikannya seperti apa. Penyelesaiannya, kita lihat ini soalnya tadi. Nah, yang kita lakukan adalah apa yang kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Oh, di sini ada 2 pangkat 4 kalikan 2 pangkat 3. Berarti bisa dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 7. Nah, ada bentuk seperti ini, maka sifat keberapa? Ingat tadi, kita lihat sifat yang keberapa. Pangkat dipangkatkan lagi, menjadi pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 7 kalikan 2 berapa? Nah, kita hitung bersama ya. 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 18. Ada sifat seperti ini, bilangan pokoknya 2. Pangkatnya dengan pembagian, maka pangkatnya dia akan dikurangkan. 14 kurangi 18. Hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 4. Apakah sulit sampai di sini? Negatif 4. Oh, pakai sifat yang tadi. Dipositifkan dulu dengan cara 1/2 pangkat 4. Nah, baru bermain di sini. 1/2 pangkat 4 itu adalah bentuk paling sederhana dari bentuk soal yang diberikan tadi. Terus, kalau ditentukan hasilnya, tinggal kita 1/2 pangkat 4, hasilnya berapa? 1/16. Atau 1/2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 sebanyak 4 kali, tapi posisinya di bawah. Jelas ya?
Materi-materinya sudah diberikan. Nah, kita tinggal latihan saja. Ini tidak menjadi suatu kewajiban, tapi ini menjadi sebuah rujukan bagaimana kemampuan kita untuk mengukur daya serap kita dalam menerima suatu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu matematika itu hanya untuk sebagai simbol atau lambang dalam benak kita, seseorang mampu mencerna suatu pengetahuan baru dengan cepat atau tidak. Demikian untuk materi pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih.